Pak Willy lagi di lantai 21. Ada rapat untuk laporan keuangan tahunan. Sementara dia di sana. Setelah pemberitahuan singkat itu, Amy memberikan beberapa pekerjaan yang membuat Lily bahkan tak sempat memikirkan rencana selanjutnya untuk bisa berbaikan dengan Aji. Malam itu, ia kembali memandangi ponselnya. Kemudian perlahan Lily membuka mulai mengetik lagi. Pak, baikan yuk. Lily minta maaf. Tak cukup hanya itu. Lily kembali mengetikkan isi hatinya. Pak Aji. Lily kangen Bapak. T_T. 2 bulir air mata jatuh di pipinya. Sebelum seseorang mengusap bahunya. Tanpa Lily sadari, Tiar sudah duduk di sebelahnya. Kenapa? Lily menunduk. Pak Aji nyuekin gue. Yar. Nyuekin. Kepala Lily naik turun 1 kali. Dia marah setelah gue nanya soal hubungan dia sama artis itu. Emang lo sama Pak Aji udah resmi jadian? Tanya Tiar bingung. Lily menggeleng. Pantas kalau dia marah. Lo mungkin kelewatan. Lily, ujar Tiar perlahan. Pak Aji mungkin bukan bermaksud nyuekin lo. Tapi dia pengen lo sadar posisi lo itu apa. Mungkin saja lo salah paham dengan perhatiannya. Mungkin juga itulah caranya memperlakukan stafnya. Itu saja. Tangis Lily makin menjadi. Ia mulai terisak-isak. Ya kan gue gak ngerti. Yar, ini baru pertama kali gue deket cowok, cicitnya di antara tangisan. Ini pertama kalinya Tiar melihat Lily sesedih itu. Wajahnya yang biasa dihiasi tawa jahil. Begitu kuyu beberapa hari terakhir. Sering melamun. Kadang terlihat seperti orang bingung. Sekarang malah menangis terisak-isak seperti anak kecil. Tangan Tiar mengusap air mata sahabatnya. Mengelus-elus bahunya lagi. Sudah. Jangan nangis lagi. Sabtu ini kita pulang ke emak ya. Tenangin hati lo di sana. Gak usah mikirin Pak Aji lagi, bujuk Tiar. Dirangkulnya Lily dengan penuh kasih sayang. Hari keempat, Aji masih tak ke kantor. Kali ini Lily tak lagi peduli. Ia memilih menyibukkan diri dengan pekerjaan. Kepalanya sedikit sakit karena semalaman menangis terus dan tak bisa tidur. Matanya juga bengkak dan sorot mata Amy terlihat jelas menanyakan sebabnya. Tapi Lily memilih berpura-pura tak paham arti tatapan itu. Bukankah semua orang tahunya Lily sudah menikah, jadi Lily yakin Amy pasti mengerti kalau sesekali pasangan paling akur pun juga bisa saja ribut. Apalagi hari ini sama seperti kemarin. Mereka hanya bekerja berdua. Semua staf bertugas menyebar ke berbagai daerah dan kantor cabang. Maklum saja, sebentar lagi ada rapat umum pemegang saham. Ada banyak laporan yang harus mereka selesaikan sebelum batas waktunya tiba. Namun, belum sampai jam 9, mata Lily terasa panas dan mulai berair. Berkali-kali tangannya mengusap-usap dahi agar rasa panas itu hilang. Tapi tetap saja masih terasa. Kepala Lily juga sakit sekali dan
Kekriuket, perutnya berbunyi cukup nyaring, hingga membuat Emi menatapnya tercengang. Ada senyum tipis membayang di wajahnya. "Lapar, Li?" tanya Emi. Lili tersenyum malu. "Kamu pasti gak sarapan? Sini, saya ada wafer dan roti. Mau?" kata Emi lagi menawari. Sebenarnya tadi pagi Lili terlalu malas untuk sarapan. Sejak marahan dengan Aji, ia memang kehilangan selera makan. Semalam setelah menangis sampai puas, ia tertidur dengan perut kosong. Mungkin itu sebabnya sekarang ia merasa lemas dan pusing. Tawaran Emi pasti bisa mengatasi itu. Lili baru hendak berdiri ketika Danu muncul. "Halo, ladies," sapanya sambil tersenyum lebar. Emi mengangkat tangan menjawab sapaan itu. Sementara Lili menjawab pelan, "Halo juga Mas Danu." Dengan langkah lebar, Danu langsung mendekati Lili. Wajahnya berubah sangat serius. Ketika mengambil kursi kosong di partisi sebelah tempat kerja Lili dan mendorongnya agar bisa duduk berdekatan dengan Lili. "Lo sama Aji lagi berantem ya?" bisik Danu to the point. Ia melirik Emi yang sedang mengetik. Mendengar itu, kepala Lili makin terasa sakit. "Gak tahu, Mas." Lili udah berusaha minta maaf, tapi Pak Aji kayaknya ngeblokir Lili, adunya dengan sedih. Mungkin dengan bicara dengan Danu, Lili bisa menemukan solusi dari masalah ini. Kuku telunjuk Danu mengetuk-etuk meja Lili. Ia tampak berpikir, "Gue kira lo yang lagi marah sama Aji." Lili menggeleng. Malah Lili yang dicuekin tahu. "Mas." Tiba-tiba Danu menatap Lili lekat-lekat. Setelah itu tangan Danu terangkat, menyentuh dahi Lili. Keningnya berkerut. "Lo demam? Ya? Sakit? Masak sih?" tanya Lili tak percaya. Ia menyentuh tangan Danu. Terasa dingin. Pantas saja kepalanya begitu sakit sekarang. Tapi Danu malah tersenyum. Wajahnya mendekati telinga Lili. "Lo mau baikan dengan Aji sekarang?" tanya Danu masih dengan berbisik. Kepala Lili mengangguk-angguk beberapa kali. "Cepat sekali. Kalau begitu, ikuti apa yang gue suruh ya. Apapun itu langsung lo kerjain." "Oke." Lili kembali mengangguk, bingung. Tapi ia tak lagi peduli. "Lo ikut gue sekarang. Bawa file laporan yang kemarin lo minta dari gue." "Semuanya?" tanya Lili. "Semuanya," ulang Danu. Saat mereka berdiri, Danu menoleh lagi. "Tapi lo masih kuat jalankan, Li?" Lili membalasnya dengan tawa kecil. "Iya, Mas. Demam begini mah gak ada apa-apanya," dusta Lili. Sebenarnya kala berdiri tadi, dunia terasa sedikit berputar. Tapi Lili bisa menguasai diri. Hanya demam biasa seperti ini. Ini juga obatnya, paling-paling makan saja juga sudah sembuh. Lili bisa melakukannya nanti saat pulang. Pusing seperti ini karena dari semalam ia tak makan dan mungkin karena kekurangan cairan. Makanya ia demam. "Ya sudah, biar saya bawa dokumennya. Pelan-pelan saja kita jalannya," kata Danu sambil menggamit tangan Lili.
Ia menoleh pada Amy. "Mai, apapun yang lo lihat sekarang, don't ever tell your boss ya." Amy hanya memberi isyarat dengan membentuk lingkaran O dengan telunjuk dan jempolnya. Lily berjalan di sisi Danu. Ingin sekali ia tahu apa yang sedang direncanakan Danu. Tapi melihat senyum di wajah Danu, ia tahu apapun itu pasti untuk membantunya. Apapun itu, Lily akan melakukannya. Lily capek dicuekin.